Gue 16 tahun jualan jepitan rambut recehan modal sendiri, dan gue tuh udah bisa dapet 1 M dalam 1 tahun. Dan sebenarnya buat yang nanya nih, kenapa gue bisa tiba-tiba boom meledak omsetnya sampai kayak gitu dalam setahun, itu karena dulu tuh gue jual album BTS. Album BTS tuh hasil dari tabungan gue sendiri. Kan gue tuh dulu juga jualan PO barang-barang kecil-kecilan ke teman-teman gue. Nah itu tuh untungnya gue beliin buat model BTS. Kan dulu gue ngefans ya, gue dulu ARMY gitu kan. Yeah. Jadi kayak ya itu hasil tabungan gue sendiri sih. Dan gue tuh relain buat gue jual, padahal gue suka tuh, masih suka pada saat itu. Dan gue relain buat jual karena gue pengen puter buat model bisnis. Nah jadi awalnya dari situ. Jadi buat yang bilang nih kayak, alah dia pun kayaknya beli album itu pakai duit mami. Lu nih nggak tahu udah ngomong. Terus gue mau nanya juga nih, lu kalau 100 juta pertama itu kapan sih? Kan saatnya kan 1 M ya? Iya. Kan 1 M tuh, berarti 16 tahun 1 M. Kalau misalnya, berarti 100 juta lu sama 1 M lu tuh 1 tahun yang sama? 1 tahun yang sama. Dari 0 ke 100 juta tuh berapa bulan? 0 ke 100 juta itu gue bisa capai dalam 3-4 bulan. Karena kan emang gue tuh startnya dari 0 kan. Ya. Dan itu adalah fakta kalau misalnya bisnis itu bulan pertama dan kedua itu pasti nggak ada yang beli. Dan kalian jangan, pokoknya kalau misalnya mau bikin bisnis, ekspektasi lo jangan ketinggian. Karena kalau misalnya kayak ekspektasi lo ketinggian terus lo dijatuhin, jadi itu nyerah bakal langsung. sakit Ya. banget ya kan. Ya kalau misalnya lo udah ada niat buat bisnis, udah nyetok barang nih kan. Ya. Terus lo udah jualan baru 1-2 minggu. Terus lo udah bilang nggak laku. Terus lo udah nyerah. Terus akhirnya apa? Lo mungkin mikirnya ini bisnis kayak bukan buat gue deh, kayak nggak cocok sama gue deh. Terus mungkin lo start bisnis baru lagi. Percayalah itu akan kayak gitu lagi, karena memang fasenya tuh sama kayak gitu. Kecuali kalau misal lo udah bisa melewati fase 1-2 bulan ini, bulan selanjutnya akan gampang. Kecuali kalau misalnya itu lo sudah bisa menguasai teknik untuk sustain your business dan grow your business gitu. Dan sebenarnya buat yang nanya nih, kenapa gue bisa tiba-tiba boom meledak omsetnya sampai kayak gitu dalam setahun, itu karena virality. Jadi sebenarnya viral itu bukan hoki, tapi sebenarnya viral itu bisa direncanain dan dimainin gitu. Pokoknya lo harus ngerti cara main, lo harus ngerti cara bikin produk atau bisnis itu viral. Jadi kayak lo kuasain branding, lo kuasain algoritma. Karena gue juga dulu kayak gitu. Gue tuh main di branding. Jepitan gue tuh semua barang impor. Tapi orang itu bahkan ada yang ngechat gue mau jadi reseller. Kayak, "Kak, ini barang kamu produksian sendiri kan ya? Lokalan kan ya? Aku mau reseller dong." Terus gue bilang aja iya. Soalnya kan dulu gue memang brandingnya kayak gitu, produk gue sendiri, padahal mah impor. Kayak semua jepitan rambut kayak gini nih yang gue pakai sekarang juga, itu semua gue rebrand. Jadi gue kasih name tag gue sendiri, name tag brand gue sendiri gitu, packagingnya ada tulisan brand gue gitu kan, dulu HTWD kan. Yeah. Itu semua gue rebrand sendiri. Jadi benar-benar kalau misalnya lu mau jualan produk impor, lu masukin ke sini, lu jualin dengan margin untung 100% ke atas, itu mau nggak mau harus main branding. Kita selalu tekenin mainnya di branding. Jadi buat yang mau belajar branding di mana? Di Seventies Club. Seventies Club. Iya.